Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya Ramadito Nugroho dengan NIM 230001829. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana program operasi GL C++ ini membentuk sebuah model sepeda fiksi 3D lengkap dengan frame, roda, pedal, stang, dan sadelnya. Seluruh bagian dari program ini dirancang menggunakan spline Bezier dan mesh polygon sederhana. Kita berlanjut ke Bezier spline dan fungsi draw spline tube 3D. Kunci utama pembentukan bentuk melengkung pada sepeda ini adalah fungsi bernama Draw Spline Tube 3D ini. Fungsi ini memanfaatkan kurva Bezier 3D yang dibentuk dari 4 titik kontrol untuk menghasilkan lintasan tabung atau pipa yang halus. Di dalam fungsi Draw Spline Tube 3D, setiap segmen spline dihitung dengan fungsi Bezier Point, yaitu fungsi ini, dan dibuat menjadi silinder kecil yang diarahkan sesuai dengan kurva. Fungsi ini sangat berguna untuk membentuk bagian-bagian seperti top tube, down tube, seat tube, dan bahkan handlebar dropnya. Itu bagian dari frame sepeda. Oke, di sini kita geser ke frame utama sepedanya. Ya, frame utama sepeda dibentuk dalam fungsi draw object. Di sini terdapat pemanggilan draw spline tube 3D untuk beberapa bagian, seperti untuk top tube, yaitu pipa atas dari seat post ke head tube, down tube dari head tube ke bottom bracket, lalu ada seat tube, yaitu dari saddle ke bottom bracketnya. Bagian belakang sepeda juga dibuat dengan chainstay dan seat stay kanan dan kiri mengarah ke roda belakang. Lalu di sini ada fork dan rodanya, yaitu forknya dibentuk dengan cara yang sama seperti ban belakangnya ya. Fork ini untuk bagian roda depan. Menggunakan spline melengkung ke bawah menuju roda depan. Ada dua pipa yaitu kanan dan kiri. Sedangkan rodanya dibuat dengan fungsi draw solid width, yaitu model lingkaran penuh menggunakan segmen poligon. Dua roda digambar, satu di depan dan satu di belakang pada posisi yang disesuaikan terhadap frame. Kemudian di sini kita ada fungsi untuk menggambar handlebarnya. Ini adalah handlebar fiksi yang menggunakan bentuk drop bar. Dibentuk dari tiga bagian spline, bagian atas horizontal, lengan drop kanan, dan lengan drop kiri. Handlebar dihubungkan ke frame melalui stem bentuk huruf L, yaitu di sini. Dia naik dulu vertikal ke atas, lalu maju ke arah handlebarnya. Warna stemnya di set abu-abu supaya menyerupai logam. Kemudian di sini ada eh, gambar pedal untuk crank armnya dan ada untuk chain ringnya. Itu crank armnya dirancang unik berbentuk huruf Z menyamping, terbuat dari dua bagian spline, kiri ke tengah dan tengah ke kanan. Lalu pedal digambar menggunakan mesh kubus. Sini, gambar menggunakan mesh kubus sederhana yang ditempatkan di ujung luar crank. Untuk chain ringnya saya menggunakan disk itu untuk menggambar piringan gear sepeda di posisi tengah. Terus kita tampal rantai untuk penyempurnaan. Lalu di sini ada untuk seat post dan saddle. Ya, di sini seat postnya. Seat post itu adalah pipa vertikal yang dibentuk dengan spline dari frame ke atas. Dan di atasnya diletakkan saddle. Ya, saddle saya taruh sini fungsinya. Yang dibentuk dengan bus datar memanjang ke belakang. Posisi dan dimensi saddle juga disesuaikan agar proporsional dengan frame. Ya, oke kita lanjut ke di sini dulu kita draw objek, kita masukin semua fungsi yang tadi kita buat. Lalu kita lanjut ke outputnya di sini. Oke, di sini ada output dari sepedanya. Warna
Oren di sini. Dengan bannya kita buat tanpa jari-jari ya. Itu ban solid. Oke. Jadi kesimpulannya adalah keseluruhan model sepeda ini dibangun secara modular dengan bantuan spline dan primitif OpenGL seperti silinder, disk, dan quartz. Kita bisa membuat model sepeda 3D yang cukup realistis. Model ini masih bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan animasi, tekstur, atau bahkan simulasi fisika ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi untuk modeling 3D menggunakan OpenGL. Untuk kurang dan salahnya, mohon maaf. Terima kasih yang udah sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.